Setelah meninggal al-Maghfurah di sanalah membara. Ya, otomatis dari apa namanya, inilah latar belakang terjadinya tragedi ini. Sebenarnya dari awal memang al-Maghfurah sudah berbagai macam upaya beliau, tapi si anaklah yang apa kalau istilahnya dalam wasiat itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa anna mahum bi rahmatika ya Allah, amma ba'd. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur ihfadh wa ayyid nahdatal watan fil alamina bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik dari SEMA MDKH Anjani yang saya hormati dan cintai, adik-adik dari mana juga ini yang saya tidak tahu, tidak dijelaskan tadi sama panitia. Ada dari Suralaga katanya kan, kau meneliti elemen Suralaga, makanya saya kurang yakin itu ya. Ada dari suku Mulia, Darak Montor meliti kan. Ya benar, ini ada dari luar ini. Luar mana? Luar desa, luar kota, luar kecamatan. Ya oke lah, dari mana saja kau lah begitu. Yang penting nantinya kalau salah apa yang saya sampaikan ya itu benar salah, kalau benar ya benar begitu ya. Jadi oleh sebab itu mana yang kurang pas, mungkin lain apa yang saya sampaikan dengan apa yang disampaikan sama makmum misalnya, mungkin apa yang saya sampaikan ini itulah fakta realita yang saya temukan dulu ya. Kalau boleh saya mengatakan, saya inilah selaku bisa dikatakan saya paling tahu lah ya. Nah ini mengganggu ini kamera ini, aduh saya biasanya saya kalau di kamera atau direkam itu apa ya, bagaimana ya, jadi ya itulah ya. Itu menandakan saya orang desa, itu menandakan saya orang kampung ya. Saya lebih apa namanya ya, kalau istilahnya dalam ilmu tasawufnya muraqabatul al-muraqabah begitu. Cukuplah Allah yang punya CCTV kepada saya, tidak senat begitu ya. Kuning ke baru. Ya, sayalah yang paling tahu di antaranya. Ya, kalau saya bandingkan dengan teman-teman ini atau masyayikh yang lain, ya bisa dibandingkan lah. Ya. Karena saya tahu benar itu dari awal sampai akhir, khususnya di Pancor, sampai saya pindah ke Kalijege namanya itu di bagian Naikmal itu. Mungkin ada yang tidak tahu Kalijage di sini. Saya sendiri bingung mau ceritakan apa ini ya. Apa sebabnya saya bingung? Kamera itu sebabnya saya bingung ini ya. Oke, jadi apa lembaga cerita kita mengacu kepada yang ada di sinilah, latar belakang yang menyebabkan terjadinya tragedi Pancor Kelabu. Apa arti kelabu yang tidak jelas ya. Oleh sebab itu sebenarnya ini terjadinya hal ini sudah diramalkan oleh Al-Maghfurlah. Tentunya sekarang ini karena Anda ini bervariasi, ada yang pola pikir Anda ada yang level SMP, SLTA, perguruan tinggi kayak begitu. Jadi sisi mana kita kaji sekarang? Apakah kita kaji secara hakiki atau secara hakikat, atau secara syariat, atau secara ma'rifat dan tarekatnya? Kayak begitu, itulah saya kayak gitu. Jadi gimana ya? Jadi memang Al-Maghfurah sudah meramalkan di dalam wasiat renungan masa bahwa R1 R2 akan seperti ini. Kalau gitu kan? Nah, jadi mungkin tidak bisa saya ajak Anda berpikir ke sana karena saya tahu ini otak-otak Anda ini hanya banat yang ada di otaknya ini. Oke, kita kita ceritakan ini dengan niat supaya Anda tahu
apa sebabnya kita ini, masaih-masaih kita ini termasuk saya, pindah dari Pancor ke Kalijaga namanya. Sedangkan yang dari Kalijaga ke Anjani saya tidak tahu itu. Kenapa tidak tahu? Karena saya sudah berada di Mekah namanya. Nah, hanya saya tidak tahu itu ya bagaimana itu, karena sudah saya tidak mau terlibat dengan apa yang ada di sini. Saya terbang langsung ke Mekah, alhamdulillah. Jadi awalnya latar belakangnya ini adalah ada di antara salah satu dari salah satu pihak daripada keluarga atau putri Al-Maghfurlah yang tidak mau mentaati kehendak kemauan daripada beliau. Itu sebabnya sebenarnya ini terjadinya tragedi ini, terjadinya perpecahan lah kalau bahasa jamak-jamak. Dia minta kena tragedi jaga. Itu ya. Dan saya dari awal Al-Maghfurlah semasa hayat beliau menjodohkan antara sakti dan hidayati namanya. Siapakah sakti itu? Yaitu yang sudah mencalonkan diri jadi bupati. Jarang ke Mahat soalnya, banyak yang tidak kenal beliau. Ya, Tuan Guru Sakti Ali Amir Munika Belo Aranan. Sakti lah Tuan Guru Sakti, beliau alumni Solatiyah dan sekolah para membeno. Tak duga nana. Juga pernah di Libya dia. Kehebatannya di Solatiyah itu ya bisa dikatakan ahli badar. Apa artinya ahli badar? Apa pemilik ndai kanggo tebalak. Mbemele nu melin tama jam siwa. Melin dek tama please. Melin nulik jam siwa no what. Begitulah beliau dulu di Mekah Al-Mukarramah. Saya memang tidak jumpai beliau yunin batur-batur sadait nanu. Ya karena saya sampai sana di kedait di Mekah wah tamat noh toa anu sakti itu ya. Saya anak kemarin saya ini. Jadi gitu galanya. Jadi karena beliau jadi sopir atau yang mengantar Syekh Ismail namanya di sana, guru besar kita di Mekah Al-Mukarramah ke Solatiyah. Pulangnya beliau yang mengantarnya. Akhirnya mudir madrasah Solatiyah Syekh yang sekarang Syekh Mas'ud yang sudah hadir di tempat kita di sini ya bersama masaih-masaih yang lain. Jadi sakti dan guru sakti diberikan spesialisasi lah, spesial khusus kepada beliau perlakuannya karena takzimnya masaih-masaih yang ada di Mekah kepada Al-Maghfurlah Maulana Syekh guru besar kita. Sit hormat Al-Maghfurlah. Tak kan Al-Maghfurlah no ini saya sana alih-alih ni dia tahu kena dengan badai kini. Ara aja campur sana ini ara aliyah, ara sanawiyah. Jadi Al-Maghfurlah tahu kan dengan separuh. Jadi Al-Maghfurlah itu adalah nini atau papu si tuang guru sakti no. Ya kena Al-Maghfurlah ada yang tahu no. Ya. Angka anda kena Al-Maghfurlah ciri tanda dengan jari wali no. Lamun papu mati ndak kena Al-Maghfurlah. Keruan dan tepulu Al-Maghfurlah itu para sembarang barang dan tepulu Al-Maghfurlah. Ya, jadi tidak semua orang yang meninggal dunia layak kita katakan Al-Maghfurlah. Jadi yang di Panji Lombok ini hanya beliau aja Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang fotonya ada di sebelah kanan saya. Inilah beliau ini. Inilah pakaian Syekh Hasan Al-Masyad, guru besar beliau. Songkoknya ini diwariskan kepada sakti yang saya sebutkan tadi. Sedangkan sorbannya, jubahnya, segala-galanya diserahkan kepada paduka yang mulia. Yaitu Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Sani namanya. Belok-belok aran, daten-daten belok aran. Beliau-beliau ini ya, diwariskan kepada beliau. Sudah saya lihat satu koper di sana itu yang dibawa oleh Zainuddin Sani dulu. Karena saya lihat di Mekah juga dia ketemu dengan Mekah, adik kelas saya kalau beliau itu. Ya, pakaian-pakaian Al-Maghfurlah semua ada di dia. Hanya itu aja yang dapat petihin, tidak dapat apa-apa dia petihin itu. Ya, Gede Samsul tidak dapat apa-apa, itu aja yang dapat ya. Yang lain-lain demikian juga gedeng Al-Maghfurlah yang ada di gedeng DC itu sakti, diwariskan kepada Tuan Guru Sakti.
Sedangkan yang ada di musola Abrar itu, yang ada di Pancor itu diwariskan, diberikan kepada Tuan Guru Bajang. Jadi mesak Zainuddin Saninu tegelar tebing tejuluk isi al-makfurlah kena Tuan Guru Bajang. Lain-lain jandara jadi Tuan Guru. Apalagi saya, gitu ya. Masaih-masaih kita dari TGH Anas Hasri, TGH Hilmi, semua masaih-masaih darat para Tuan Guru. Haji doang engkah, Haji Anas, Haji Hilmi, Haji Ibrahim, Haji doang. Aran dah mulai nu. Mesak Zainuddin Sani, adim tahu nanu angka ya. Oleh sebab itu piram-piram dat Zainuddin Sani balik belah dan sedokiman lemak. Mesak nih, tergelar Tuan Guru dengan al-makfurlah. Kalau saya ini diberikan gelar sama Anda Tuan Guru, ya wajar karena Anda lebih bodoh dari saya. Ya wajar itu. Ini banyak yang tidak tahu ini ya. Banyak yang tidak paham. Kalau orang bodoh memberikan tazkiyah, memberikan apresiasi, ajum sepuh dengan wajar. Tapi tatkala orang alim kayak al-makfurlah memberikan statement, memberikan apresiasi, ajum sepuh dengan, waduh luar biasa itu. Inilah maksud saya, kenapa kau tertawa ini, ya. Tapi tidak apa-apa. Itu menandakan Anda adalah manusia. Ya, bagus, alhamdulillah. Sempurna kemanusiaan Anda. Ya. Andaikan seceramah Bu Manuk hadir, enggak ada ke daerah Manuk. Inilah supaya adik-adik tahu. Soalnya kita ini di Nahdlatul Watan pada khususnya banyak yang alhasil begitulah mereka, banyak yang mengkritisi, banyak yang mencemoohkan atau mendiskriminasi daripada Tuan Guru Bajang. Ya. Jadi itulah supaya adik-adik tahu. Kalau Anda siapa yang memberikan gelar saya TGH dan di mana saya dapatkan itu? TGH ini, Tuan Guru ini pertama kali saya dapatkan di kuburan. Lumayan serem itu ya. Nah, inilah sejarah hidup saya ini ya. TGH tidak saya dapatkan di madrasah, di masjid, tidak. Justru pertama kali saya dapatkan TGH di kuburan. Sebelumnya disebut kena Tuan Guru, sekedar ustaz. Ya. Bu alhamdulillah kubur nik tunang bu Tuan Guru nik tersebut itu. Nah, oleh sebab itulah saya catat dalam hadis saya bahwa saya dapat TGH di kuburan. Ya, demikian juga masaih-masaih yang lain ini, masaih-masaih kita yang senior maupun yang junior. Semua itu ya anda kita yang memberikan gelar Tuan Guru. Tapi kalau Zainuddin Sani, Tuan Guru Bajang ini al-makfurlah langsung yang memberikan dia gelar Tuan Guru Bajang. Padahal dia Iman Haji. Dia Iman Haji pada waktu itu masih konyen. Konyen arti masih sanawiyah kalau tidak salah, masih SD lah. Tapi kok diberi gelar Tuan Guru sama al-makfurlah. Jadi sebanyak orang di atas dunia, sebanyak para mutakharijat alumni yang ada di Nahdlatul Watan, sebanyak murid al-makfurlah yang berapa ribu, berapa juta, hanya Zainuddin Sani inilah yang diberi gelar oleh al-makfurlah selaku Tuan Guru Bajang. Kenapa tidak Tuan Guru Anas Hasri yang alumni As-Saulati? Tidak, masalah lain tidak ada. Hanya sebagai bahan renungan kita. Ya, hanya sendirian beliaulah yang diberikan gelar oleh al-makfurlah. Masih ada, masih sehat lah beliau pada waktu itu, masih mungkin tinggal perannya masih panjang lah umur beliau, hanya sendirian. Inilah supaya adik-adik maklumi. Tapi sayang beliau tidak hadir pada kesempatan ini. Mungkin beliau juga tidak tahu dirinya. Insya Allah nanti saya beritahu sama dia itu bahwa mesak tebing gelar sih dengan alim, yang lain-lain saya dengan gelar dengan bodoh-bodoh dengan gelar kan wajar itu ya. Nah inilah, jadi itulah sejarahnya, mumpung saya ingat ini. Jadi kalau yang di atas kopiahnya itu ya yang mewarisinya Tuan Guru Sakti ya, sedangkan jubah-jubahnya termasuk punyanya ini Syekh Hasan Masad. Syekh Hasan Masad ada punya pakaiannya ada ya, bukan beliau.
Beliau mewarisi dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh Hasan Masyad, dan itu semua diserahkan kepada Tuan Guru Bajang kita. Satu koper lah, banyak di sana itu. Saya lihat di beliau itu waktu di Mekah dulu. Nah inilah ya, oke. Jadi oleh sebab itu Al-Maghfurlah Maulana Syekh guru besar kita menjodohkan antara Tuan Guru Sakti dengan Hidayati namanya. Nah, ini referensi saya, rujukan saya adalah Umi, kan begitu. Saya tahu ini dari Umi. Saya juga pernah maha dulu kayak anda ini. Para kenewah maha, sudah saya maha dulu. Sudah juga aliyah saya dulu, samalah kayak anda ini. Ya. Jadi itu kata Umi. Memang saya tahu itu. Saya masih hidup pada waktu itu. Maksud saya ada pada waktu itu, maksud saya. Ya. Saya ada pada waktu itu. Al-Maghfurlah masih hidup, dan pernikahannya pada waktu Roma Irama datang di Pancor dulu. Roma Irama. Ya tuan berlagu. Oh, apa gimana? Kalau mau berjudi harus pakai uang. Walaupun jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya, banyak yang suka. Itulah laguan beliau dulu ya. Itulah hadirnya Roma Irama pada waktu itu. Bisa dikatakan hultah paling meriah pada waktu itu. Pernikahan antara Tuan Guru Sakti dengan Tuan Guru siapa itu? Dengan Siti Hidayati namanya. Ya, kalau logika kita mengatakan Sakti aja, Tuan Guru Sakti aja diberikan gelar Tuan Guru Bajang, padahal dia masih di Mekah pada waktu itu, masih di Salatiah namanya. Ya, baik, sebentar ada gelar, diberikan gelar Tuan Guru Bajang. Tapi kenapa Tuan Guru Zainuddin Sani, Tuan Guru Bajang kita, diberikan gelar Tuan Guru? Saya masih kocek, masih niman balik lah, ketelap dan besungkuk, berceraga keras guru naik kayaknya. Bongoh yang iya dua niman lahir dia bongoh. Dona muku baik. Mukunya itu kalau kita kaji dari segi tasawuf, itulah julusu ahlillah. Ye cari tukul dengan jari wali. Ye cari tukul dengan saleh. Ye cari tukul dengan pacu. Nah, seperti saya juga termasuk ini. Ya, ke para pejuara ini. Serius ini saya katakan ini ya. Susah terjadi ini. Duduk seperti ini juga, duduk ahli tasawuf seperti ini. Ini saja duduk ya. Sedangkan julusut tarabbu', julusul mutakabbirin, kata ulama tasawuf. Duduk bersila itu adalah duduknya orang yang sombong. Duduknya orang takabur itu ya. Itu sebabnya saya duduk seperti ini, tapi tidak pernah saya berniat seperti itu. Tiba-tiba saya, itu namanya taufik namanya. Ini namanya taufik. Biar anda tahu itu namanya taufik. Saya kira taufik no kena doang gawe. Ini dah sengaja, tidak pernah saya berniat duduk sebentar ada. Tapi begitulah saya, gitu. Larinya ke sana. Ya, seperti itu bagus. Masa kita yang soleh di Makkah itu duduk begini aja dia itu. Ngaji-ngaji di apa? Yang ngajar di salat dia ada guru besar kita di sana, Syekh Mustafa At-Tilmisani Al-Jazairi namanya, yang mengajarkan Sahih Bukhari, yang mengajarkan Sahih Muslim gitu. Itu saya begini aja, beliau duduk di kelas itu. Beliau duduk di kelas, baik bersila beliau begini terus beliau duduk. Para hufaz yang menghafal Quran di Masjidil Haram meniduan dan rukul. Bersila terpantok otak si gurun deh. Ya. Masa kita waktu hafal Quran menita menyerah hafalan jauh bahaya. Marah beliau itu ya. Gitu dia. Nanti milih nyetor hafalan menu tak tukul menu. Paling kurang menu. Tukul hafalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus. Ya dengar. Nah, oleh sebab itu ya itulah jadi oleh sebab itu itulah analisa secara tasawufnya. Wah, duduknya Tuan Guru Bajang di mana saja kita lihat duduk dia mesti muku, dia cengak-cengak seperti anda. Kalau anda duduk ya Masya Allah kiri kanan. Bikin solahan terus sangkep batur bariyo dan pelas. Tidak apa-apa Bajang namanya.
Kalau dia tuan guru tadi, ya, Anda ada tuan gurunya, wajar seperti itu. Nu agak solahan jalbab bro, nu agak solahan sangkep bro, ben tarik ruan meten bariyo handang ya. Nah, itu ya. Nah, ini batuk ini mengganggu ini. Ya, tapi beliau aja, lah cebuk ucap menu doang. Sebenarnya itu ya. Tujuannya apa itu duduk seperti itu dalam melaksanakan satu aurat, dalam berzikir, dalam berwid, memang duduk seperti itu adik-adik. Tujuannya apa? Supaya gampang dikombinasikan antara hati dan pikiran. Tujuan satu kul. Apa namanya? Sama menuntan nubut muku no. Adim sarau nub muku men. Apa kan sarapet ni angan ance pikiran. Supuk mai bersupuk jari. Ndek ngerame lalu. Tapi tatkala Anda sudah ke sana dari ruang tu Anda empos-empos ke penggita. Tu Anda dengan bagi jaje. Pira temu bagian itu ni nangan maka macam lah urulahan hati angan bare buyum dengan lampai alhasil urulahan lah pikiran kita. Nah, tapi itulah duduk yang paling bagus ya, sekalipun Anda bersila ya, tapi muku begitu ya. Diajarkan para tarekat nantinya pada orang-orang yang ahlinya. Itu diajarkan nantinya insyaallah. Ya bisa saya ajarkan Anda nanti kalau mau, tapi sekarang ini masih beraya, ya tahu aja dengan beraya ya lemak dulu ya. Ya beri anak keenam misalnya bisa itu saya ajar itu. Bagaimana dalam kaifiat dalam orang berwirid berzikir atau para ahli tarikah itu kan punya cara dia ya. Oleh sebab itu dalam syariat ini mengajar kita menjadi orang yang taat, sedangkan tarekat itu mengajar kita bagaimana kaifiat itu ya. Oleh sebab itu ada salah satu lagu yang saya karang itu bunyinya seperti gini. Lupa ya. Jadi konteksnya begini, yang saya renungkan agolnya itu bagaimana ilmu syariat, tapi lupa saya. Nantilah mudah-mudahan datang. Oke, jadi itulah ya. Jadi kita kembali ke rumusan kita ini, rumusan masalah. Jadi memang dari sebelumnya Al-Maghfurlah itu sudah menjodohkan antara bijenya Umi Raihanun dengan bijenya Umi Rauhun. Ya, kedua-duanya ini bijenya Al-Maghfurlah ini ya. Kedua anak Al-Maghfurlah. Ya, jangan kau kira bijenya beliau hanya Umi kita di sini, tidak. Yang dipancor juga bijenya dia itu ya. Ya lagu kurang matiin sekedik ya, begitu aja ya kalau versi Umi ya. Itu dia. Jadi Al-Maghfurlah menjodohkan dia. Tujuan Al-Maghfurlah adik sapatu dengan tujuan supaya sakti inilah dengan Dayati anaknya dari Umi kita di sini, yang dari Umi kita di sana, yang memegang keenuian ini. Jadi amanlah ia. Tapi alhasil sudah terjadi pernikahan, dinikahi, disaksikan sekian juta orang di arena Hultah NWD yang keberapa pada waktu itu, saya lupa keberapa, 60 katanya ini, saya tidak hafal itu Hultah keberapa ya. Kenapa saya tidak hafal? Karena saya diutus ke dunia bukan untuk hafal Hultah keberapa. Saya diutus ke dunia untuk hafal Al-Fatihah gitu ya. Jadi udah 60 mungkin pada waktu itu saya hadir, pada waktu itu saya masih ada, mungkin saya masih aliyah pada waktu itu atau tingkat 1 mungkin mahat, lupa juga saya ini karena saya manusia seperti yang saya katakan. Setelah selesai akad nikahnya ini harus Anda catat bahwa tujuan Al-Maghfurlah adalah adik sepupu, karena beliau sudah tahu sebelum beliau meninggal, sudah tahu ini gesekan antara Umi kita di sini dengan Umi kita yang di sana. Ada gesekan. Bahasa jamaknya boyen dia patuh biuni jamak-jamak. Yang Umi kita, Umi Raihanun di sini, bayangkan per hari kata Al-Maghfurlah ini ya. Saya dengar langsung di Mushola Abrar. Saya ngaji di sana. Ke lamun Umi metene jana bahasa beliau kan. 3 kali nepete aku jelas kalam. 3 kali sehari semalam Umi Raihanun namanya bolak-balik dari Pajang. Bolak-balik atungan apa pok atungan pola penyampah ke apa aja segan arak 3 kali tahu meran telu kelema kebian ke malam
lagu lamun umi yang dipancor ke jarang basen beliau. Namun ketik sekali sebulan, sekali 2 bulan. Ya karena kepada beliau dekat kan di Gelang namanya, tahu Gelang kan? Ya di Gelang, di sanalah dipancor itu. Di sana dia untuk mencari Al-Maghfurah kan dekat sekali dengan Pancor, bisa jalan kaki. Tapi kalau umi kita di sini perjalanannya dari Pajang ke Pancor 3 kali adik-adik. Bayangkan. Kawe nenu, pakai mobil sih dia jelas ya. Bolak-balik. Untuk pedal Maghfurah. Itulah pencipta tuturan dari Al-Maghfurah sendiri di Misal Abrar. Oleh sebab bahasan beliau ini, saya ingat ini masih ada di agenda saya tingkat 2 Mahat pada waktu itu. Ya oleh sebab itu ke lamu mek pelik ya ajak adikan mek pelik Rehanun bahasan beliau kan. Ya, itulah yang saya tahu, yang saya dengar dari Al-Maghfurah sendiri, dan masih ada di agenda saya di rumah saya tentunya. Itu kata beliau. Ya. Karena permasalahannya seperti ungkapan seperti yang tadi diceritakan, kalau umi kita di sini 3 hari sehari membawakan Al-Maghfurah, peta Al-Maghfurah oke. Sedangkan umi kita di Pancor jarang. Sebab itu sehingga terucaplah dari beliau mengatakan ke sendiri lamu pelek anakku jak ke pelek Rehanun bahasin Al-Maghfurah. Satu. Dan yang selanjutnya sebabnya beliau mengatakan kita lebih pilih Rehanun dengan Raun. Ya karena dia adalah pepadu Abdul Majid. Kan begitu ya. Itu gelar umi itu. Gelar umi dari datoknya. Ya papunya lah. Sakita. Dan selanjutnya sisi yang selanjutnya, karena Umi Rahmatullah itu ya, uminya Umi Rehanun namanya, Umi Rahmatullah. Yang terkadang hadir kan sudah linsir itu ya, luar biasa itu. Beliau karena beliau itu adalah pilihan daripada Dato' Abdul Majid. Ya pilihan sebinian atau istri Al-Maghfurah yang ada sekarang yang masih hidup. Uminya Umi Rehanun itu pilihan dari Dato' Abdul Majid langsung. Lain halnya dengan uminya Umi Rauhun. Itu ya tidak tidak dipilihkan oleh Dato' Abdul Majid. Makanya uminya Umi Rehanun itu diceraikan waktu Umi Rauhun dihamilkan. Waktu itu pedian menurut saya yang lain uminya. Saya Ranun, Ranun meninggal dunia. Umi Jauhariyah mungkin namanya ya. Tinggi, orangnya lenjang dia. Ya sering saya masuk dulu dia berar itu. Berjamaah dengan dia. Dia itu dicerai di saat Umi Rauhun di petianan. Nah, ini apakah benar? Itulah yang saya tahu, makanya dari awal saya katakan ya kalau salah ya salah, saya mengaku aja salah kan begitu. Nah, yang ceritakan saya dulu guru-guru saya di Madrasah Aliyah dulu di Pancor. Apa sebabnya diceraikan? Gara-gara Umi Jauhariyah ini, uminya Siti Umi kita Umi Rauhun mau berkunjung yang petak dengan toaan di bagian Kelayu, di bagian mana itu Yusran yang paling tahu ini sebenarnya ya. Ingin mencari orang tuanya, akan tetapi tidak pernah izin sama Al-Maghfurah. Dia nuh ngizin Al-Maghfurah pergi ngaji, akan tetapi Umi Jauhariyah tidak izin kepada Al-Maghfurah. Menggahlah Al-Maghfurah ini sampai kepada nggak ada yang beliau ntar dengan dait nah tentu dengan telapah kan sang tak jadi manusia dah jadi bukan berarti orang alim tidak bisa marah, bisa juga itu ya. Bukan berarti orang alim tidak lapah juga kita ya. Bukan berarti orang alim tidak bisa ngandut juga itu. Bukan berarti orang alim tidak lupa juga dia. Bukan berarti orang alim tidak bisa tersenyum juga dia ya. Itulah sebab itu. Jadi secara manusiawi kita, dari sisi manusiawi kita kaji, ya belum dari sisi agamanya. Dari sisi manusiawi kita sudah lelah ngajahan lalu sekolah bunda dak senine itu kan. Ndara senine tiada dait, nasi ndara akan bagaimana ini kan? Wajar kita marah itu ya, wajar ya sih. Silimbe telapah ndara apa-apa kan begitu. Wajar mah. Ya ini secara manusiawi adik-adik ya. Anda misalnya Anda sekarang ini kalah menambah
lelah menambah, lelah melalui jog bangkat, lelah kembe. Oleh mendatang balen, dem dai tina metu. Ndar apa-apa kan tendeng ngomeh ngenyang no ya. Apalagi seperti Anda darahnya seperti Anda ini darah muda ini. Darah tua aja bisa marah seperti itu ya. Nah, ini dari sisi manusiawinya wajar. Secara manusia siapa saja kalau keadaan seperti itu wajar kecewa. Dari sisi agamanya otomatis kalau perempuan kan keluar rumah kemanapun dia apapun dia anda lakukan tanpa izin suami kan tidak bagus itu. Tersilik tenu. Ada sebab itu al-maghfurlah langsung tulis surat langsung ke hai siapa yang diutus tidak tahu saya, langsung diutus ke rumah mertuanya untuk menyerahkan surat itu. Langsung diceraikan. Dan saat itu ya masih Marohun ini masih dalam kandungan. Nah inilah sejarah apa namanya perceraian beliau. Dulu